Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kalau dari segi wajahnya itu dia biasa aja, tapi kamu tuh ngebatin kok dia kayak menarik banget ya dilihat. Padahal kalau dipikir-pikir itu bukan karena wajahnya, tapi gimana caranya hadir. Dan siapa sih yang nggak pengen menarik? Dan siapa juga yang nggak senang kalau orang suka ngelihat kita? Aku yakin jawaban kamu pasti tetap pengen. Dan jujur, bagi aku menarik itu bukan sebuah privilege, tapi sebuah skill yang tentu selalu bisa kita asah. Hai, welcome to Beef Corner. Setelah beberapa perjalanan hidup, dan aku mulai pelajari lagi kenapa orang itu bisa terlihat menarik. Yaps, jawabannya bener banget, itu karena beberapa faktor. So, apa aja sih faktor-faktor tersebut? Yuk nonton video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama banget aku nulis tentang penampilan rapi. Kenapa? Karena bagi aku look pertama yang orang lihat itu bukan seberapa cantik atau gantengnya kita, tapi segimana kita enak atau fresh dilihat, dan itu salah satunya bisa dari kerapihan dalam diri kita. Dan ini relate banget dengan salah satu kutipan di buku yang bilang kalau penampilan itu adalah bahasa pertama sebelum kita bicara. So, rapi yang aku maksud itu adalah bukan harus yang mahal, bukan harus yang kamu pakai baju branded atau sebagainya. Tapi yang aku maksud di sini adalah kamu itu tahu akan kerapian diri kamu itu, misal dari segi kebersihan, kayak sekedar kamu pakai baju yang rapi, nggak kusut gitu, ataupun kamu juga bisa lihat dari kuku kamu yang bersih ketika ketemu orang. Dan yang paling penting juga itu kayak misal maaf kamu nggak bau badan gitu, kamu pakai parfum yang harum. Itu semua tidak harus dengan hal-hal yang expensive gitu. Jadi rapi di sini itu maksudnya adalah gimana kamu bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain, sedangkan dalam diri kamu sendiri aja itu tuh kamu gak nyaman gitu. Bagi aku rapi itu adalah bentuk kamu care terhadap diri kamu sendiri, dan vibesnya itu pasti bakal keluar dan terpancar kepada orang lain. Next, yang kedua, aku buat cinta kepada diri. Salah satu mindset yang aku selalu terapin kepada diri aku sendiri adalah aku gak bakal bisa disukai atau dicintai dengan tulus oleh orang lain kalau aku pribadi tidak suka dengan diriku. Rasa cinta kepada diri sendiri ini itu juga bisa relate dengan poin yang pertama tadi aku bilang. Karena ketika kamu udah seneng ataupun sudah sayang sama diri kamu sendiri, pasti hal-hal kecil kayak terkait kerapian tadi itu kamu bakal notice gitu. Dan hal-hal yang kamu notice inilah yang akan terpancarkan juga kepada orang lain. Jadi kalau kamu belum merasa secure kepada diri kamu belum merasa cukup kepada diri kamu sendiri, kamu gak usah takut karena I were you. Aku pernah juga di posisi yang merasa kayak kok makin aku lihat makin banyak banget nih orang cewek-cewek cantik di luar sana yang kayak dari segi ini akan selalu ada mereka itu yang lebih daripada kita. Dan kalau terus-menerus memberi asupan negatif kepada diri kita sendiri, itu akan jatuhnya kepada insecure. Kalau dari aku pribadi, untuk bisa semakin jatuh cinta setiap hari kepada diri sendiri itu adalah kayak kamu jatuh cinta kepada orang lain gitu. Apa yang kamu lakuin kepada orang lain itu duluan lah yang akan kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Misalnya nih, kamu sering kasih kata-kata yang indah kepada pasangan kamu. Jangan lupa untuk setiap hari juga kasih afirmasi positif ke diri kamu. Tiap bangun tidur itu aku kadang suka bilang, alhamdulillah hari ini aku masih bisa bernafas, hari ini aku masih bisa berkegiatan, hari ini aku masih bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Aku merasa cantik, aku cukup, dan aku berhak untuk disukai dan dicintai. Gitu setiap hari aku lakukan. Setiap berkaca juga aku suka berdoa dan memberikan afirmasi kepada diriku sendiri. Aku tahu mungkin ini tidak mudah di beberapa orang, tapi aku harap kamu bisa menemukan sebuah cara apapun itu yang membuat kamu bisa mencintai diri kamu setiap harinya. Dan untuk faktor berikutnya yaitu senyum. Aku percaya kalau senyum itu seperti bahasa tanpa kata. Ini bukan tentang senyum yang terpaksa ataupun dibuat-buat, tapi emang senyum kecil yang tulus yang kamu pancarkan kepada orang lain. Aku yakin orang akan notice kalau misalkan kamu itu orangnya itu memiliki vibes yang ramah ya, daripada kamu misalnya berada di suatu tempat dan
ketika ada hal yang menarik ataupun ada hal yang seru di sana, itu kamu cuma diem, terus kamu kayak muka kamu gak mood gitu, kelihatan jutek. Ini bukan perihal introvert atau tidaknya kamu, tapi ini lebih kepada kamu bisa memposisikan diri di lingkungan yang kamu berada, dan dari situ tuh sudah kepancar aura kamu tuh gak mudah dideketin, gak enak untuk diajak ngobrol, dan orang itu bakal gak mau dan gak tertarik sama kamu. So menurut aku senyum ini tuh seperti apa ya, rumus yang wajib di antara yang wajib ketika kamu ingin orang lain itu suka ngelihat vibes kamu. So mulai sekarang aku harap kamu bisa lebih peka terhadap diri kamu sendiri. Misalnya kamu baru masuk ke lingkungan yang baru, kamu bisa tarik napas pelan-pelan, terus kamu bisa tersenyum bukan melulu karena orang lain, tapi kamu berikan senyum tulus kamu juga dengan niat kepada diri kamu sendiri. Wah, aku hari ini senang bisa ada kegiatan baru, misalnya aku hari ini senang karena bisa bertemu orang-orang yang luar biasa, aku hari ini senang bisa kumpul bareng temen. Intinya adalah kamu bisa senyum dengan tulus, bukan karena hal-hal besar, tapi karena hal-hal kecil yang selalu kamu hargai. Oke, yang selanjutnya itu adalah komunikasi yang jelas. Maksudnya kamu nggak harus jago public speaking top global gitu, enggak ya, tapi lebih kepada kamu itu lebih tenang pembawaan dalam komunikasinya, bisa runtut untuk ngejelasin sesuatu. Untuk bisa runtut tersebut adalah caranya simple, kamu harus mikir dulu sebelum berbicara. Karena pasti orang yang mereka itu bisa komunikasi dengan dua arah dan dengan baik, itu pasti akan lebih terlihat menarik bagi orang lain. Apalagi kalau dia bisa menjadi pendengar yang baik pula gitu. Makanya komunikasi yang bagus di sini itu bukan melulu tentang kamu harus ngobrol 24/7 kepada orang lain, tapi gimana kamu juga bisa bersikap untuk bisa saling mendengarkan dia dan juga bisa memahami dan masuk kepada hal-hal yang mungkin akan saling membuat kalian terasa nyaman. Aku kasih contoh sederhana. Misal nih kamu ketemu sama orang yang dia bilang, kemarin itu aku ya diem, ya pokoknya gitu deh. Nah, kamu bandingin dengan orang yang bilang, iya betul, kemarin aku ngerasa capek banget makanya aku lebih diam gitu. Beda cara pemilihan katanya, cara menyampaikannya. Itu mungkin bisa kita pelajari pelan-pelan seiring berjalannya waktu. Yang selanjutnya adalah empati sesama. Bagi aku, orang yang punya rasa empati itu atraktifnya tuh plus gitu. Karena apa? Karena mungkin ini underrated untuk dibahas. Empati itu kan bukan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa dia itu harus pick up. Dan orang yang memiliki rasa empati itu pasti kelihatan lebih berbeda, lebih berwibawa, dan lebih hangat untuk didekati. Orang akan tertarik karena menurut mereka orang ini tuh bervalue gitu. Dia tahu untuk menempatkan diri, dia tahu bagaimana menempatkan rasa peduli dan ketidakpedulian, dan itu yang akan orang lain nilai juga dalam diri kita. Contoh sederhananya gini, kamu pernah nggak cerita ke orang tentang apapun itu, terus orang itu tinggal jawab, oh gitu, udah berhenti. Bandingkan dengan orang yang ketika kamu bercerita, entah itu cerita menarik ataupun enggak, terus dia jawab, oh iya, wah kok bisa ya, keren sih, makasih ya udah cerita. Perbandingannya di sini akan lebih terlihat gitu, orang yang memang bisa menghargai orang lain, orang yang bisa kasih empatinya kepada orang lain itu akan lebih membuat daya tarik tersendiri bagi orang lain untuk bisa terus-menerus berelasi sama dia, untuk bisa keep in touch sama dia. Dan yang paling penting, empati itu bukan hanya tentang kamu harus selalu ngasih solusi ke orang lain, tapi sekedar kamu bisa dengerin dia dengan tulus, kemudian kamu bisa validasi perasaannya, itu juga kamu sudah empati kepada dia. Kalau kamu udah sampai di titik empati terhadap sesama, aku yakin akan selalu ada orang-orang yang suka karena diri kamu. Selanjutnya adalah humor ringan. Kamu gak harus jadi komedian, tapi humor kecil itu bikin kamu selamat dari sebuah suasana. Simpelnya sih gini, kamu bisa senyum ataupun ketawa dari jokes kecil teman kamu, atau kamu bisa
kasih sebuah kalimat yang bikin menenangkan suasana. Dan orang yang punya humor itu pasti dia juga punya daya tarik yang besar. Jadi jangan heran kenapa cewek-cewek yang menurut kamu tuh cakep banget terus bisa berpasangan dengan yang menurut kamu cowoknya tuh kok B aja gitu. Ya mungkin karena cowoknya itu dia punya rasa humor yang bagus, yang mana humor tersebut bisa memberi rasa bahagia kepada cewek ini. Last but not least, yaitu energi yang positif. Menurut aku, salah satu hal yang bikin kamu lebih menarik kepada orang lain tanpa perlu usaha yang begitu besar adalah dengan menebar energi yang positif. Ya biasanya anak-anak sekarang bilangnya itu positive vibes. Energi positif itu bukan berarti kamu harus 24/7 itu jadi seru kepada orang lain, ataupun kamu harus jadi heboh kepada orang lain. Enggak, lebih ke vibes yang harus kamu bawa kemanapun kamu berada. Kamu pernah kan ketemu orang yang mungkin dia tuh hanya duduk diam biasa aja, tapi tuh kamu ketika berada di dekat dia tuh ngerasa nyaman dan bisa jadi diri kamu sendiri. Di sisi lain, coba kamu inget-inget, kamu pernah nggak jumpa orang ataupun teman kamu sendiri yang ketika kamu di deket dia tuh kok kita tuh kayak ngerasa capek, kok kita tuh ngerasa kayak ada aja pikiran negatif yang kita pikirkan. Aku yakin kamu pasti pernah. Dan itu adalah energi negatif. Jadi kalau kamu bisa membandingkan antara kedua hal itu, apa sih yang dilakukan oleh orang yang bisa membawa energi positif ini? Cara paling simpel untuk kamu bisa membawa energi positif dimulai dari diri kamu sendiri. Misalnya, kamu mulai melihat sesuatu kecil dari sisi yang positif, kamu gak gampang emosi, kamu gak buru-buru untuk ngejudge orang, kamu mulai pelan-pelan ngurangi keluhan dalam diri kamu. Aku yakin lama-lama aura positif itu akan muncul. Dan please remember, kalau energi positif itu sangat menular. Jadi kalau kamu datang ke suatu tempat dengan vibes yang tenang, aku yakin orang juga akan merasa tenang. Sebaliknya, kalau kamu membawa energi negatif, juga orang gak bakal mau lagi ngundang kamu. Orang pasti gak bakal mau untuk deket-deket lagi sama kamu dan cerita sama kamu. Dan dari situ kelihatan kan bahwa untuk menjadi menarik itu bukan melulu soal cantik atau ganteng, tapi karena orang bisa ngerasa lebih baik karena ketemu kamu. Dan cara-caranya udah aku sebutin dari hal-hal yang tadi. Ingat bahwa daya tarik itu bukan dari bawaan lahir, tapi itu dari kamu ngerawat diri, belajar, dan tumbuh setiap hari. So, kalau kamu ngerasa helpful dengan apa yang aku sampein barusan, please like, comment, and subscribe supaya nggak ketinggalan video aku yang berikutnya. Thanks for watching.